Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8. Kita akan bahas mulai ayat yang ke-9. Tadi pagi kita berhenti sampai ayat yang ke-9. Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, tadi pagi kita sudah membahas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 bagian terakhir. Kita akan mulai sekarang. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini adalah sangat penting. Dan tidak bisa tidak, orang yang memiliki roh Kristus pasti sifatnya akan menyerupai Kristus. Tidak mungkin kita memiliki roh Kristus tetapi kita tidak berubah dan terus berubah sampai menyerupai Kristus. Kalau setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan seumur hidup kita tidak mengalami perubahan, maka sebenarnya kita belum memiliki roh Kristus. Dan sebenarnya juga kita belum lahir baru, sekalipun kita beribadah, sekalipun kita pergi ke gereja. Dan yang lebih parah, tidak ada jaminan kita bisa masuk surga. Ya. Jadi di sini kita lihat, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kita sungguh harus hati-hati sekarang karena kembali saya menekankan ini detik-detik terakhir dari akhir zaman. Ya, yang mengikuti grup GBPS, saya berikan daftar dari orang-orang yang duduk di pemerintahan di Amerika dan sungguh mengerikan. Banyak ternyata yang duduk di kementerian Amerika sekarang itu adalah transgender, ya. Laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, ya. Bukan hanya satu, banyak beberapa lah, ya. Jadi saya percaya ini memang sudah awal dari kemerosotan Amerika. Saya percaya ini juga akhir zaman. Karena nanti yang akan muncul adalah tetap antikris, saya percaya tetap dari Roma. Saya percaya. Karena dikatakan dulu sudah ada dan dia akan ada lagi. Ya. Jadi sudah jelas itu negaranya. Oleh karena itu Eropa akan bangkit nantinya. Untuk penggenapan firman Allah dan kita katakan tidak mungkin. Iya menurut manusia. Tetapi firman Tuhan harus digenapi. Dan ada aja caranya untuk tergenapi. Ada aja. Ya. Jadi kita harus hati-hati, sungguh semuanya sudah mulai berjalan mengarah pada akhir dari cerita kehidupan ini. Ya. Nah, ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Secara sederhananya ayat ini mengatakan, jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh keduniawianmu, ya, sifat keduniawianmu itu mati. Tetapi oleh roh kehidupan itu, engkau akan hidup dalam kebenaran. Itu sebenarnya terjemahan arti sederhananya seperti itu. Bahwa
Jika Kristus ada di dalam kita, maka segala keduniawian kita akan mati. Ya. Tetapi kita akan hidup di dalam kebenaran. Oleh karena ada roh kehidupan itu yang mengalir. Jadi tidak bisa tidak jelas sekarang bahwa orang yang memang ada benih Kristus, pasti semakin lama kedagingannya itu akan semakin lemah. Dan semakin lama kehidupannya, kerohaniannya itu akan semakin kuat. Oleh karena itu saya selalu katakan, beberapa kali saya katakan, kenapa nantinya pengangkatan itu dalam sekejap dikatakan, dalam sekejap. Karena perjalanan perubahan kita itu sudah dimulai sejak menerima Yesus. Ya. Daging semakin dihancurkan, roh semakin kuat. Daging semakin dihancurkan, roh semakin kuat. Dan pada waktu detik-detik terakhir pengangkatan, roh itu, manusia roh kita memang sedemikian kuatnya, daging itu sudah sedemikian kecilnya, sehingga mudah untuk mengalami pengangkatan, untuk dirubah dalam sekejap istilahnya. Kenapa? Ya orang hanya sisa-sisa kok. Ya, sisa-sisa. Tetapi kalau kita mulai terima Tuhan Yesus, tidak pernah mengalami perubahan, maka kita juga tidak akan bisa dalam sekejap diubahkan. Karena Tuhan Yesus, karena Tuhan kita senang kepada proses. Senang kepada proses. Kita terus diubahkan, terus diubahkan, terus diubahkan. Jadi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh keduniawian memang mati. Akan mengalami kematian. Tetapi manusia roh kita akan hidup dalam kebenaran. Dan ayat 11. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, roh dia, roh Allah, yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini berbicara apa? Ini berbicara tentang kesembuhan. Coba lihat. Bahwa roh dia, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu. Ya. Maka Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jelas. Rohnya itu diam di dalam kamu sehingga tubuhmu yang fana itu dihidupkan. Ini bukan bicara kekekalan. Ini karena berbicara ini tubuh yang fana itu dihidupkan. Ini bicara tentang kesembuhan. Anda perhatikan, tidak pernah ada orang sakit ada di hadapan Yesus dan tetap sakit. Kemudian perhatikan juga, di dalam cerita ya, kisah dari Yesus ketika dia di muka bumi. Tidak pernah ada orang mati di hadapan Yesus dan tetap mati. Semua orang, bahkan orang mati di hadapan Yesus jadi hidup. Kenapa? Karena dialah kehidupan. Tidak lucu kalau ada kematian di hadapan kehidupan. Anda boleh baca Alkitab semuanya. 4 kitab Injil ini Anda boleh perhatikan. Tidak ada orang mati di hadapan Yesus dan tetap mati. Semua orang mati ketika Yesus hadir, mereka hidup. Semua orang sakit dikatakan disembuhkan. Semuanya. Dan ayat ini menjelaskan juga, bahkan Yesus yang sudah 3 hari kuburkan,
ketika roh kebangkitan itu masuk ke dalam dirinya. Ya bisa bayangkan, berarti tubuhnya juga sudah hancur kan? Bahkan sebelum dikuburkan sudah hancur. Ya. Yang pasti sudah membusuk. Dan ketika roh kebangkitan itu masuk, semuanya pulih, bahkan disempurnakan. Sekarang kita tidak usah tunggu kematian. Dengan tubuh kita yang fana, berarti selagi kita hidup di muka bumi ini, roh kebangkitan Kristus itu diam di dalam kita. Sehingga tubuh yang fana, tubuh yang sakit akan disembuhkan. Ada mujizat yang Tuhan sediakan. Dan selalu kita seharusnya hidup di dalam mujizat. Hidup dalam kesembuhan ilahi. Karena roh kebangkitan itu tinggal di dalam kita. Sidang jemaat, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa roh kebangkitan, Anda boleh imajinasikan bagaimana tubuh Yesus 3 hari di dalam kubur itu pun bisa dipulihkan. 3 hari sudah membusuk itu pun disempurnakan. Dan roh yang sama yang menyempurnakan tubuh Yesus, sekarang roh yang sama itu juga tinggal di dalam tubuh kita yang fana ini. Ada kesembuhan. Selalu ketika kita berbicara tentang Yesus, kita tidak bisa memisahkannya dari kesembuhan dan kebangkitan. Ketika bicara tentang Yesus, selalu kita bertemu dengan kesembuhan dan kebangkitan. Ketika saat ini kita berbicara tentang roh Yesus itu, maka pasti ada kesembuhan dan kebangkitan juga. Sidang jemaat, inilah waktunya firman ini hidup di dalam kita. Inilah waktunya kita mengalami semua yang Tuhan rencanakan. Mau tunggu kapan lagi? Karena semua yang Tuhan rencanakan ini, janji-janji Tuhan ini harus terjadi selama kita ada di muka bumi. Di surga sudah beda lagi, itu kekekalan sudah. Ya. Inilah waktunya kita mengalami semua yang Tuhan rencanakan. Tuhan merencanakan tubuh kita sehat. Tuhan merencanakan tubuh yang sakit menjadi sembuh. Tuhan merencanakan kita mengalami mujizat. Tuhan merencanakan kita hidup dalam kemakmuran. Tuhan merencanakan semua yang baik terjadi. Oleh karena itu dia mengirim rohnya. Kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Kuasa yang tidak mengenal kata mustahil. Tuhan curahkan atas hidup kita. Itulah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itulah roh Kristus. Roh yang membangkitkan tubuh Kristus. Sidang jemaat, kita harus selalu mengimajinasikan, merenungkan hal ini. Bahwa roh Kristus, roh kebangkitan Kristus juga bekerja. Dan kita harus merenungkan, kalau itu memang bekerja, apa yang akan aku alami? Dan ketika itu kita renungkan terus, kita mulai mempercayainya, kita mulai mengucapkannya, kita mulai mengalaminya. Pak, tapi sekarang Pak, tidak mungkinlah mujizat terjadi. Tidak mungkinlah kita terus tetap sehat. Saya mau katakan, ada kebenaran secara fakta, tetapi ada kebenaran secara firman Tuhan. Kebenaran fakta pun harus tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Banyak orang tidak bisa mempercayai kebenaran firman Tuhan. Dan mereka katakan, ya saya percaya, tapi saya takut loh. Percaya kok takut? Saya percaya tapi masih bimbang. Loh, percaya kok masih bimbang? Karena kita harus memilih. Seperti tadi kita sudah bahas. Apakah kita mau hidup berdasarkan pikiran daging atau pikiran roh? Kita tidak bisa di tengah. Kita harus memilih.
Saya percaya ada kuasa yang luar biasa yang akan menyempurnakan gereja. Saya percaya ini waktunya kebangunan rohani. Ini waktunya Indonesia. Bukan secara kebetulan Menteri Agama dari NU, bukan secara kebetulan juga Kapolrinya juga orang Kristen Katolik. Bukan kebetulan ada rencana Tuhan untuk Indonesia. Pergunakan sebaik mungkin, karena kalau pergantian kepemimpinan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yang pasti inilah waktunya Tuhan bekerja dengan kuat untuk Indonesia. Sidang jemaat, Tuhan sedang bekerja dengan kuat untuk Indonesia. Bukan waktunya sembunyi. Sekarang waktunya bangkit. Jadilah terang, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Inilah waktunya. Bukan waktunya sembunyi. Bukan waktunya hidup dalam kebimbangan. Bukan waktunya untuk diri sendiri. Ini waktunya masuk dalam rencana Tuhan. Dan saya mau katakan, saya tekankan, bahwa rencana Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Rugi kalau kita tidak masuk dalam rencana Tuhan. Bekerjalah bersama Tuhan. Maka kita akan melihat semua janji-janji Tuhan pasti akan tergenapi. Dan jika roh Dia, ayat 11 tetap. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yang lainnya tetap mati. Hanya Yesus yang bangkit. Di antara orang mati dikatakan, hanya Yesus yang bangkit. Walaupun di tengah-tengah kita ada kegelapan, saya mau katakan, roh itu yang adalah terang Allah akan bersinar atas hidup kita. Walaupun sekeliling kita tetap gelap, tetapi kita adalah terang. Kita tidak dipengaruhi dan tidak perlu ikut-ikutan menjadi gelap. Yesus pun ketika roh kehidupan itu masuk, walaupun di sekelilingnya mati, Dia tidak perlu ikut-ikutan tetap mati. Karena hukum roh adalah kebangkitan dan kehidupan. Sidang jemaat, kita tidak perlu sama dengan keadaan di sekeliling kita yang penuh ketakutan. Tidak perlu sama. Kita mempunyai firman. Dan firman itu yang akan menghidupkan kita. Bahkan ketika roti sudah tidak mampu menghidupkan. Perhatikan di sini. Ketika roti sudah tidak bisa mempertahankan kehidupan manusia. Hanya firman Tuhan yang akan tetap mempertahankan kehidupan manusia. Hanya firman Tuhan yang akan tetap menghidupkan kita. Hanya firman Tuhan yang akan mendatangkan terobosan atas hidup kita. Hanya firman Tuhan yang akan mendatangkan kebangunan rohani di dalam hidup kita. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bahkan Kaleb berani mengatakan, sudah 45 tahun, tetapi tubuhku tetap sama kuat. Hanya karena janji firman Tuhan. Sidang jemaat, hanya karena janji firman Tuhan. Saya mau katakan lagi, Anda tidak pernah melihat Yesus kelelahan. Yesus tidur bukan kelelahan. Yesus tidur karena waktunya tidur. Ya. Karena tidak lucu kalau lainnya tidur kemudian Yesus masih kelayapan. Itu cerita Alkitab jadi tidak enak dibaca. Ya. Yesus tidur bukan karena kelelahan. Bahkan Yesus tidur di laut, di perahu itu, di mana laut bergelora. Bukan karena kelelahan. Memang Yesus mau tidur.
Karena kalau hanya kelelahan, digoncang seperti itu, ya, pasti bangun, pasti. Kan kena air segala macam kan, pasti bangun. Ini kok enggak, memang sengaja tidur. Sidang jemaah. Dan roh yang sama yang bekerja atas Yesus ini, sekarang juga bekerja di dalam diri kita. Bahkan Paulus katakan, bekerja dengan kuat. Catat itu. Bekerja dengan kuat dalam hidup kita. Akan banyak sekarang orang-orang yang sakit disembuhkan Tuhan. Saya percaya kuasa kebangkitan Kristus mengerjakan mujizat atas tubuh kita. Ayat 12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Bahasa sederhananya ini adalah jangan selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan daging, ya, karena kita tidak berhutang dan harus melunasinya, harus melakukannya. Tidak, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan roh, karena kuasa kebangkitan Kristus bekerja atas hidup kita. Ketika Yesus dipenuhi Roh Kudus, dia mulai bekerja. Dia melakukan kehendak Bapanya. Ketika Roh Kristus bekerja atas hidup kita, maka kita juga mulai mengerjakan semua rencana Tuhan atas hidup kita. Sidang jemaat, mari bangkit, mari bangkit. Ada kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja dengan kuat atas hidup kita. Bahkan kalau saya mau pindah ke lain cerita, ingat, ada talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan talenta itu dikubur. Jangan talenta itu tetap tersembunyi di dalam diri kita yang adalah debu ini. Jangan. Pergunakan sebaik mungkin. Pergunakan sebaik mungkin. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jangan lagi mengatakan, Tuhan pasti ngertilah. Aku ini kan masih terdiri dari darah dan daging. Jangan. Tuhan tidak mau mengerti itu karena Alkitab sudah jelas. Di sini dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Sudah pasti itu. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, perbuatan dagingmu, kamu akan hidup. Berarti kembali saya ulangi yang tadi pagi, bahwa kita tidak bisa lagi mengatakan aku tidak berdaya. Karena di sini jelas dikatakan, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, perbuatan dagingmu, oleh roh yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita, kita mampu mematikan keinginan-keinginan daging. Pasti mampu. Apalagi ketika kita sudah masuk dalam keintiman. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh kasih? Ya, ingat waktu pacaran? Bahkan kita kalau ke gereja, hujan, sudah rintik-rintik aja diputusi. Wah, ini badai. Coba waktu pacaran Anda ingat, hujan deres pun. Kalau perlu pakai jas hujan, pakai payung juga. Ya, padahal anak muda gengsi pakai payung. Tetapi demi si dia, sudah pakai jas hujan, ya repotnya juga pakai jas hujan separuh jalan, hujannya berhenti. Itu kan repot sudah. Ya, pernah Anda naik sepeda motor, sudah basah-basah, kemudian melintasi jarak yang tidak ada hujan. Dan orang ketawa melihat kita. Tetapi demi si dia, tidak masalah ditertawakan kan? Jadi ingat,
bahwa kasih itu tidak mengenal kata mustahil juga. Apa yang kita tidak mau kerjakan, orang tua nyuruh kita lakukan, enggak. Tapi coba pacarnya yang minta tolong. Ya. Aku tidak mau lakukan, ya berarti memang tidak cinta. Saya mau katakan, jangan coba-coba lanjutkan pernikahan, masuk ke pernikahan kalau sudah seperti itu. Karena ketika nanti masuk dalam pernikahan, banyak sifat yang aneh-aneh bermunculan. Ya. Dan bukan pasangan kita yang harus berubah, saya mau katakan. Diri kita yang harus berubah. Kenapa Tuhan pertemukan kita dengan orang seperti itu? Karena orang tua kita tidak mampu mengubahkan kita. Makanya diberikan pasangan yang akan mampu mengubahkan kita. Tapi kalau kita tidak mengerti rencana Allah, kita terus inginkan si dia yang berubah, harus si dia yang berubah. Maka rumah tangga kita akan hancur. Sidang jemaat, mari kembali ke sini. Kita lihat bahwa oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Oleh Roh. Saya tidak bisa bayangkan apa yang dikerjakan oleh Henokh. 300 tahun, bahkan 300 tahun lebih. Tetap bisa stabil di dalam hubungan intimnya dengan Tuhan. 300 tahun. Itu tidak ada tersirat sedikit pun bahwa Henokh mengalami naik turun kerohaniannya. Tidak ada. Kita bisa membaca bahwa ujung-ujungnya dia terangkat. Berarti kerohaniannya terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Mari sidang jemaat, ini waktunya bukan naik turun lagi. Bahkan ini bukan waktunya lagi kita diombang-ambingkan perasaan, emosi yang tidak terkendali. Ketika kita dipimpin oleh Roh, kita akan menjadi orang yang sangat tenang. Sangat tenang, sangat tenang. Sangat tenang. Ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita selama ini dipimpin Roh Allah atau dipimpin daging? Kalau kita selama ini dipimpin daging, maka kita bukan anak Allah. Dan itu sangat mengerikan. Kembali karena ujung-ujungnya ini surga dan neraka. Ujung-ujungnya ini kekekalan. Semengerikan apapun neraka kalau masih ada waktunya, masih lega. Pak, tapi 1000 tahun, tapi tetap ada batasnya. Tapi kalau terus sudah ada, nah kan itu mengerikan. Oleh karena itu jangan main-main. Pastikan bahwa kita adalah anak Allah. Buktinya bagaimana? Dipimpin oleh Roh Allah. Bagaimana kita mengatakan kita dipimpin oleh Roh Allah kalau kita sendiri tidak pernah bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Allah kalau firman Tuhan tidak pernah dibaca, tidak pernah dihafalkan, kita tidak tahu firman Tuhan? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Allah kalau kita tidak tahu firman Allah? Ya. Jadi pastikan diri kita adalah anak Allah. Diri kita anak Allah. Dengan cara apa? Kita dipimpin oleh Roh Allah. Dan ini berbicara tentang anak yang sudah dewasa. Kalau kita melihat ayat yang ke-16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini berbicara tentang anak yang masih kecil. Ya, anak yang masih kecil. Jadi dari kecil saja seharusnya ada kesaksian. Saya anaknya Pak Peter tahu dari kecil. Ya.
tahu. Kalau dari kita lahir baru menjadi anak Allah, tetapi tidak ada kesaksian, kita mengaku aku adalah anak Allah. Ada kesaksian batin atau enggak? Ada keyakinan atau enggak bahwa kita adalah anak Allah? Karena roh itu akan berbicara bersama roh kita, bersaksi bahwa kita ini adalah anak Allah. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Kekristenan bahayanya, sebagian besar mereka sampai pada pengetahuan. Dan mereka berpikir karena mereka mengetahui ayat firman Tuhan tertentu, maka mereka adalah anak Allah. Oh tidak. Tidak. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak membuktikan bahwa kita adalah anak Allah. Tidak membuktikan. Kecuali engkau mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu, dan kemudian roh ini bersaksi bersama roh kita. Kita yakin mau orang ngomong apapun kita tahu dengan pasti. Ya. Bayangkan 1.000 orang mengatakan pada saya di sekeliling saya berkumpul, "Enggak, kamu bukan anaknya Pak Peter." Bukan. Saya tetap tidak akan tergoyahkan. Saya tetap akan tahu dan tetap akan mengatakan, aku anaknya Pak Peter. Sidang jemaah, bagaimana kalau orang di sekelilingmu mengatakan, apa buktinya bahwa engkau pasti diselamatkan? Jangan sok-sokan. Satu orang mengatakan begitu, kau mungkin masih tetap pada pendirianmu. Tapi kalau sudah masuk ke 500 orang yang mengatakan, kalau kau tidak mendengarkan yang di dalam, kalau itu hanya sekedar pengetahuan, Anda akan goyah. Karena pengetahuan bisa selalu berubah, ya kan? Bahkan yang sudah paten vitamin C dulu katanya 60 mg cukup. Kemudian naik, sekarang tidak cukup 150 mg. Sekarang yang umum 500 mg bahkan 1.000. Dan sekarang naik lagi di zaman COVID dikatakan tidak cukup 1.000. Harus di atas 1.000 mg. Perhatikan. Yang sudah paten pun bisa berubah. Kalau hanya mengandalkan pengetahuan. Kalau kita hanya sekedar tahu. Karena kita masuk gereja maka kita disebut anak Allah. Suatu saat engkau akan terus mendengarkan pengetahuan-pengetahuan yang akan menjejali pikiranmu. Dan kemudian kita akan mulai goyang. Mulai goyang. Tetapi kalau ada suara yang dari dalam. Kalau ada suara yang dari dalam, Anda tidak akan tergoyahkan. Oleh karena itu, Rasul Yohanes mengatakan, kalau orang bisa murtad dari imannya, itu karena memang mulai dulu mereka bukan termasuk bagian kita. Dikatakan oleh Rasul Yohanes. Itu karena mereka hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau orang memang sudah lahir baru, selalu mendengarkan kesaksian batin di dalam dirinya, orang itu tidak akan tergoyahkan menghadapi apapun juga. Kesaksian batin ini yang ketika terus kita latih ini akan semakin kuat. Dan kemudian menjadi pimpinan. Dari kesaksian menjadi pimpinan. Menjadi memimpin. Kita dipimpin bukan hanya sekedar bersaksi. Bersaksi lagi di dalam batin kita. Kita dipimpin. Bahkan ketika saya mau menyampaikan firman, sering kali saya merasakan pimpinan yang sudah dipersiapkan harus diubahkan. Pimpinan. Butuh keberanian. Iya. Karena kalau sudah namanya dipimpin oleh roh,
Itu kita tidak ada persiapan sudah. Berani apa enggak? Tetap percaya. Mengikuti pimpinan Tuhan. Itu butuh keberanian. Dan keberanian untuk bertindak itu butuh keintiman, pengenalan sungguh-sungguh. Bahwa dia tidak akan mencelakakan kita. Bahwa dia sedang memimpin kita ke arah yang baik. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ingat, setiap orang yang mengaku Kristen harus mempunyai kesaksian batin bahwa ada roh Allah dan roh kita yang sepakat bahwa kita adalah anak Allah. Bukan sekedar orang yang beragama Kristen. Bukan. Ya. Dan kalau sudah anak, akan jadi pembicaraan orang kalau tidak ada mirip-miripnya sama orang tua. Ya. Kalau roh Kristus tinggal di dalam kita, maka sifat Kristus pasti akan nyata dalam hidup kita. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Kamu tidak menerima roh perbudakan. Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan arti dari Bapa adalah sumber. Kalau kita masih masih mempunyai roh perbudakan, roh kemiskinan, ya, maka kita akan selalu takut. Budak, takut menyalahi aturan, nanti dapat pukulan dari tuannya. Ya. Orang miskin, pengemis, takut. Kenapa? Besok makan apa? Sikapnya tadi pagi kita sudah bahas. Kalau ada makanan mereka akan usahakan sebanyak apapun mereka akan habiskan sekarang. Kenapa? Besok tidak ada lagi. Besok tidak ada lagi. Tetapi anak beda. Anak yakin sudah tenang. Kalau tidak ada sekarang kita masih ingin. Maka Bapa orang tua akan menyediakan. Oleh karena itu di sini dikatakan tetapi oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa ketika kita menerima roh Kristus, maka kita adalah anak. Dan Yesus mengajarkan, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Kalau sudah datanglah kerajaan suruh datang. Itu isinya apa aja? Baru setelah itu, ya walaupun limpah, ya Tuhan katakan, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Enak, cukup, bukan kurang. Yang mau makan 3 kali, cukup 3 kali. Yang mau makan 7 kali, cukup untuk 7 kali. Ya kan? Ketika kita mempunyai roh perbudakan, kita akan sampai dalam taraf takut. Takut sakit, takut mati, takut miskin, takut gagal, takut. Tetapi roh anak akan mengatakan, ya Aba, ya Bapa, engkau yang menyediakan. Aku butuh kesembuhan, engkau yang menyembuhkan. Aku butuh keuangan, engkau yang menyediakan. Aku butuh mujizat, engkau yang menyediakan. Aku membutuhkan terobosan, engkau yang menyediakan. Itulah roh anak. Bapa adalah sumber. Arti dari Bapa adalah sumber. Anda butuh kesembuhan, sumbernya sudah jelas. Anda butuh mujizat, sumbernya sudah jelas. Anda butuh makanan, sumbernya sudah jelas. Dia segalanya.
Inilah waktunya orang-orang Kristen, anak-anak Allah bangkit. Mengenal Bapaknya dengan sungguh-sungguh, mengalami akan kekayaan Bapaknya, mengalami akan kemahakuasaan Allahnya, Bapaknya, dan kita akan menjadi terang. Kita akan menjadi terang. Ya. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita bersama dengan Kristus. Ya, karena dari awal kita sudah bahas tadi bahwa Roh Kristus diam di dalam kita. Dan Dia akan memproses. Di sini dikatakan menderita bersama Dia, artinya kita akan diproses. Tetapi ingat, tidak usah takut diproses. Kenapa? Karena Roh Kristus bersama dengan kita. Dia yang sudah diproses, Dia juga yang menemani kita menjalani proses. Sehingga proses itu bukan yang menakutkan. Kenapa? Dia tahu seluk-beluknya proses dan menyelesaikan proses itu dengan baik. Dia tahu. Dan dia ditemani, dan kita ditemani oleh Dia. Ketika kita mau mengikuti akan pimpinannya untuk menyelesaikan proses ini, maka kita adalah anak yang menjadi ahli waris untuk menerima janji-janji Allah. Jangan heran kalau banyak orang yang hanya tahu janji Allah. Janji kesembuhan tetapi sakit. Janji berkat tetapi kekurangan. Hanya tahu. Yang terpenting adalah kita adalah anak. Ada kesaksian batin. Ada dipimpin oleh Roh. Itu bukti. Dan kita hidup oleh Roh. Bukan hidup di dalam daging. Ketika kita anak, maka kita ditetapkan untuk menjadi ahli waris. Menerima semua janji. Anda bisa lihat janji-janji firman Tuhan. Yang paling sederhana saja. Bahkan di musim kering, dikatakan engkau tetap akan berbuah. Bahkan tidak ada daunmu yang layu, dikatakan. Loh, ini janji. Sekalipun 1000 rebah dikirimu, di sisi kananmu 10.000. Engkau hanya akan menonton. Itu janji. Tetapi itu tidak dialami semua orang kan. Bahkan tidak semua orang berani untuk membuat itu terjadi atas dirinya. Ketika orang rebah, maka kita inginnya sama aja lah, rebah juga. Sakit satu, sakit semua. Tidak. Lalu kenapa? Kok banyak orang tidak mengalami janji Tuhan? Jangan kembali. Tidak ada kesaksian batin. Tidak pernah dipimpin oleh Roh. Yang berarti sekalipun agamanya Kristen, tetapi mereka belum menjadi anak Allah. Karena saya percaya namanya anak dan berseru Aba, ya Bapa, yaitu sumber kita yang tidak pernah kurang. Dengan janji-janji firman Tuhan bahwa orang benar, maka dia akan menjadi seperti cahaya fajar yang terus menjadi semakin terang sampai rembang tengah hari. Itu adalah janji, itu adalah puncak. Bukan redup lagi sampai senja, bukan. Bahwa ketika kita dipimpin Roh Allah, saya mau katakan janji-janji Tuhan menjadi bagian dari hidup kita. Kita semua akan mengalaminya. Kita akan mengalaminya. Kita akan mengalami perlindungan dari Tuhan. Kita akan mengalami berkat dari Tuhan. Kita akan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. Roh itu bekerja dengan kuat dalam diri kita.